Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Panharahap dengan NPM 200826148. Saya akan mempresentasikan terkait GERD. Di sini kita akan lihat ada definisi juga dan etiologi. GERD adalah kondisi kronis di mana asam lambung naik ke esofagus akibat gangguan pada sfinkter esofagus bawah atau LES. Jadi ini menyebabkan iritasi dan gejala seperti nyeri ulu hati, regurgitasi, dan juga rasa terbakar di dada. Etiologi GERD meliputi melemahnya les itu akibat faktor genetik, penuaan atau kebiasaan buruk, serta peningkatan tekanan intraabdomen yang disebabkan oleh obesitas, kehamilan atau makan yang berlebihan. Kita bisa lihat ada gejala klinis. Di sini gejala klinis GERD meliputi heartburn, regurgitasi, nyeri ulu hati, mual, disfagia, serta batuk kronis, suara serak, dan juga sakit tenggorokan akibat iritasi esofagus. Untuk di sini kita bisa lihat ada faktor risiko. Faktor risiko GERD ini meliputi penuaan, obesitas, kehamilan, makan berlebihan yang meningkatkan tekanan intraabdomen, serta stres dan juga kebiasaan yang merokok. Kemudian ada komplikasinya. Apa sih komplikasinya? Esofagritis atau peradangan esofagus, ulkus esofagus atau luka pada dinding esofagus, dan struktur esofagus itu penyempitan esofagus akibat jaringan parut yang menyebabkan kesulitan menelan. Patogenesisnya itu GERD terjadi akibat kelemahan atau relaksasi abnormal sfinkter esofagus bawah sehingga asam lambung naik ke esofagus. Paparan asam yang berulang menyebabkan iritasi, inflamasi, juga esofagitis. Ulkus struktur hingga metaplasia Barrett yang berisiko berkembang menjadi kanker esofagus. Cara menegakkan diagnosanya itu pertama kita mulai dari anamnese. Pada anamnesis kita akan menanyakan berdasarkan gejala khas yang seperti heartburn dan juga regurgitasi pada pasien. Kemudian kita lihat ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini kita akan biasanya pada saat kita palpasi akan ada nyeri tekan ringan di epigastrium pada beberapa kasus. Kemudian pemeriksaan penunjang yang kita gunakan pada GERD ini yaitu endoskopi, esofagus pH-metri 24 jam, manometri esofagus, serta tes terapi PPI atau proton pump inhibitor. Dan untuk tata laksananya, kita akan melihat ada perubahan gaya hidup, seperti kita akan menghindari makanan pemicu, terus ada makan dalam porsi kecil tapi sering untuk mengurangi tekanan lambung, hindari makan 2-3 jam sebelum tidur, dan juga tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Yang bagi yang merokok, berhenti merokok dan juga hindari alkohol. Kemudian kita akan lakukan terapi farmakologis ataupun terapi obat-obatan. Itu pada terapi obat-obatan kita bisa memberikan antasida, misalkan seperti aluminium hidroksida, magnesium hidroksida. Kemudian ada juga PPI tadi, proton pump inhibitor. Pada PPI ini misalnya seperti omeprazol, lansoprazol. Kemudian ada juga kemudian ada juga H2 reseptor blocker, itu misalnya seperti ranitidin. Ada juga ada prokinetik, misalnya kayak obat-obat prokinetik ini seperti domperidon, metoclopramid, semacam itu. Mungkin itu sajalah referensi dari saya terkait dari blog gastrointestinal. Ini adalah referensi yang saya gunakan yang ada di atas. Mungkin itu saja. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kesalahan saya dalam mempresentasikan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Saya Rega Panharahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.